Sekitar 2 minggu lalu, tepatnya tanggal 26 Juli 2022, saya upload video dengan judul alasan saya beli saham ITMG. Setelah hold sahamnya beberapa minggu aja, sahamnya naik hingga sempat mencapai 41.000 per lembar sahamnya. Dan floating profit saya sekitar 19%-an. Lalu di tanggal 10 Agustus, ITMG merilis laporan keuangannya. Apa hasilnya jelek? Nggak juga. No! Apa hasilnya hancur? ITMG berhasil mencetak laba sebesar 3,7 triliun atau peningkatan 23,5% dari kuartal satunya. Nice. Tapi bukannya terapresiasi oleh market, saham ITMG malah hampir ARB keesokan harinya, yaitu hari ini. Ada beberapa alasan. Ekspektasi yang tidak tercapai. Pada video sebelumnya tentang ITMG, saya bahkan mengkalkulasikan minimal peningkatan laba ITMG 150% dibanding kuartal 1 2022. Jadi kalau misalkan kita kalkulasikan, labanya di sekitar 3 triliun di kuartal 1 2022 dikali 150%, maka kita akan mendapatkan sekitar 4,6 triliunan. Ada beberapa penyebab kenapa laba ini tidak tercapai. Kerugian atas hedging. Sekitar 700.000 atau 1 triliun apabila dirupiahkan, dan kerugian ini menyebabkan laba yang seharusnya bisa mencapai 4,7 triliun berkurang menjadi 3,7 T. Terhitung cukup besar. Jadi yang seharusnya bisa mencapai 150% itu tadi minimal, ini berkurang karena adanya hedging ini. Volume sales dari ITMG turun 9% dibanding kuartal di tahun sebelumnya, yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan juga ditutupnya operasional salah satu tambang Kitadin Embalut. Dua pernyataan tadi adalah pernyataan resmi dari Banpu atau pemilik dari ITMG. ITMG masih belum ekspor ke Eropa. Berita yang bertebaran perihal kuartal 2 Indonesia ekspor batubara ke Eropa ternyata bukan dari ITMG apabila kita cek laporan keuangannya. Laba dari ITMG sampai dengan 1 semester 2022 mayoritas ternyata masih berasal dari India, Cina, dan Jepang. Dan mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa target dari 150% tadi tidak tercapai. Lalu kenapa saya jual saham ITMG? Setelah saya coba untuk mempelajari dari informasi segmen negara-negara mana ITMG menjual batubaranya, ini membuat saya melirik kesempatan di saham batubara lain yang memang mayoritas labanya berasal dari negara tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, seperti India, China, dan Jepang. Walaupun kalori dari batubaranya lebih rendah dibandingkan produksi ITMG, saya mengambil contoh saham batubara yang sudah rilis laporan keuangannya dan mempunyai kenaikan 200% dari kuartal 1 2022-nya. Saham itu adalah saham KKGI. Jadi laba KKGI sebesar sekitar 109 jutaan. Jadi 70%-nya itu berasal dari negara India dan China aja gitu. Dan memang sahamnya juga terapresiasi naik. Jadi strategi yang saya lakukan saat ini adalah memindahkan hasil profit saya di ITMG ke saham yang berpotensi memiliki peningkatan laba yang lebih tinggi di kuartal 2-nya. Yang kita bisa ambil target pasarnya India dan China seperti yang di ITMG dan juga KKGI tadi. Apakah saham ITMG jadi tidak menarik lagi? Jawabannya tentu aja masih menarik. Kenapa? Karena ITMG masih menjadi salah satu saham batubara terbesar yang memproduksi batubara berkalori tinggi. Saat ini saya sendiri ingin melihat sejauh mana pasar bereaksi akan hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya. Dan alasan lain kenapa saya akhirnya menjual terlebih dahulu saham ITMG adalah karena saya melihat kesempatan di saham lainnya setelah saya mempelajari laporan keuangan dari ITMG. Bukan hal yang tidak mungkin untuk saya kembali membeli saham ITMG, karena kuartal 3 dan kuartal 4 akan menjadi kunci dari valuasi ITMG ke depannya. Sekian video kali ini tentang alasan saya take profit terlebih dahulu di saham ITMG. Semoga teman-teman suka. Dan kalau misalkan suka, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, like videonya, dan juga silahkan kita sharing-sharing bareng di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.